adalah Andi, 28 tahun, yang berasal dari sebuah desa di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur. Andi adalah seorang pria sederhana dengan pekerja serabutan. Ia menjalin cinta dengan seorang gadis terpandang di desanya bernama Indah, 21 tahun. Hubungan itu tentu mendapat penolakan dari kedua orang tua Indah. Tentu saja karena Andi orang miskin dan berniat mengeruk harta Indah. Terlebih, Indah sudah dijodohkan dengan seorang pekerja tambang bernama Bambang. Andi cukup nekat melamar Indah. Sudah tentu, orang tuanya menolak mentah-mentah. Hancur hati Andi seketika. Sepasang kekasih itu akhirnya sepakat untuk melarikan diri. Mereka kemudian menikah di sebuah kota di Jawa Timur. Beberapa bulan, Andi masih menganggur, terjebak hutang, dan ia juga bingung tatkala Indah berbadan dua. Dan pada suatu hari, Indah mengidam buah salak yang harus kupetik sendiri. Bingung juga akhirnya, Andi memutuskan untuk mencari salak ke Gunung Semeru. Tidak begitu lama, ia berjumpa dengan sebuah pohon salak yang berbuah cukup lebat. Hatinya girang bukan kepala. Ia pun berhasil mengambil beberapa tangkai. Ketika hendak mengambil buah itu, Andi terhenyak mendapati ada seekor ular besar keluar dari semak. Andi hendak lari, tapi dia silau mendapati ular itu memakai mahkota di kepalanya. Dalam hatinya berkata untuk mengambil mahkota itu dan menjualnya. Dia pun membawa kayu dan mencoba memukul ular itu. Tapi tiba-tiba ular itu berdiri dan berbicara. Andi, aku tahu kesusahanmu. Aku bisa menolongmu. Sediakanlah kamar khusus untukku. Aku akan menemuimu dengan bulir emasku di malam Selasa Kliwon. Setelah mendengar itu, Andi lari tunggang langgang. Setibanya di rumah, Andi langsung memberikan salak itu pada Indah dan tidak bercerita tentang kejadian yang dialaminya. Di malam Selasa Kliwon itu, Andi telah menyiapkan kamar kosong. Dikatakannya pada Indah, ia ingin menyepi. Di dalam gelapnya ruangan itu, datanglah Nyai Blorong menaiki keretanya dan mendarat tepat di hadapan Andi. Wanita itu berwujud setah ular, dan ketika berada di ranjang, seketika dia berubah menjadi gadis muda cantik dan sungguh menggairahkan. Kucumbui gadis itu. Dia hanya mendesah manja. Setelah 1 jam berlalu, Nyai Blorong lenyap meninggalkan sisik-sisik ular di ranjang. Tidak lama, sisik itu berubah menjadi koin-koin emas. Mataku terbelalak mendapati itu. Keesokan harinya, Andi pergi ke pasar menjual koin-koin emas itu. Indah begitu kaget dengan kedatanganku, membawa begitu banyak belanjaan. Ia juga menanyakan dari mana uang ini berasal. Dan ku jawab, aku baru saja diterima kerja sebagai satpam di kota. Kehidupan Andi dan Indah sudah mapan. Indah menjelma menjadi seorang kaya raya. Bahkan kepokan uangnya telah meluluhkan orang tua Indah. Mereka sangat memujaku, ucap Andi. Hidupku perlahan menjadi sangat kaya. Bahkan dulu,
Andi tidak memiliki sejengkal tanah pun. Namun kini, berhektar-hektar tanah di kampungnya adalah atas nama Andi. Hidup Andi telah bahagia dengan 2 orang anak. Namun di balik itu, Andi sungguh tersiksa. Terlebih ketika tiba saatnya memuaskan hasrat manusia ular itu. Apalagi ketika dia meminta untuk menjadikan anak pertamanya tumbal. Andi sangat besar. Di malam Selasa Kliwon itu, dia kembali datang. Seperti biasanya, Andi menyambutnya. Dan entah mengapa, di malam itu, Indah begitu ingin belayanku. Meski sudah kukatakan aku hendak menyepi, tapi dia tetap mencariku di kamar khusus itu. Di depan pintu, Indah mendengar desahan seorang wanita dengan cemburunya. Indah mendobrak pintu itu dan melihatku tengah mencumbui seekor ular besar. Indah berteriak dan syok sampai pingsan di depan pintu kamar yang terbuka itu. Aku terhenyak dan menyambar kain. Kupeluk Indah dan berusaha menyadarkannya. Tetapi Nyi Blorong marah. Dengan kemarahan itu, dia hendak menjadikan Indah wadal. Tetapi aku memohon untuk menukar. Di saat genting itu, masuklah tetanggaku yang seorang kiai menolong kami. Nyi Blorong pun pergi dan mengancam akan menghabisiku. Tetapi Pak Kiai menolongku dan membawaku pada pertobatan. Setelah itu, seluruh rumahku beserta asetku habis terbakar. Tidak tersisa apapun. Aku kembali menjadi Andi yang miskin dalam 1 malam. Tapi aku bersyukur keluargaku selamat. Kisah ini pernah dimuat di majalah misteri tahun 2001. Pesan moral dari kisah ini adalah jangan pernah bersekongkol dengan setan. Karena setan hanya menyesatkan dan membuat kita celaka di dunia dan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang selalu bersyukur